Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini di pelajaran PAI, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi, masih bisa berkumpul lagi, bisa bermuajah, bersilaturahmi di tengah kondisi dan situasi yang dimana wabah virus corona ini semakin menjadi-jadi. Tapi alhamdulillah kita masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita sudah memasuki bab tentang syukur yang kemarin. Dan sebelum kita lanjutkan pertemuan kita kali ini, terlebih dahulu seperti biasa kita membacakan suratul Fatihah agar supaya pelajaran kita atau belajar kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kemarin atau yang lalu kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang sujud syukur ya nak, yang dimana sujud syukur ini dilakukan secara spontan ketika kita mendapatkan kabar gembira atau terhindar dari musibah atau bala. Spontan, kemudian tidak perlu berwudu, kemudian menutup aurat, dan dilakukan hanya satu kali. Nah, kita lanjutkan. Saat ini kita belajar tentang sujud tilawah, yang dimana sujud tilawah ini dilakukan apabila kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Yang termaktub ada sekitar 15 ayat yang di dalam Al-Quran ada ayat-ayat sajadah, yang dimana ayat sajadah ini cirinya adalah ketika kita membaca Al-Quran itu, kalau kamu lihat di surah Al-Alaq ayat yang terakhir itu ada kalimat wasjud waqtarib, berhenti itu. Tetapi itu gambar gini nih, gambar menara gitu. Nah, itu namanya ayat sajadah. Apabila kita mendapati ayat sajadah di dalam Al-Quran seperti yang tadi saya bilang dalam surah Al-Alaq ayat yang terakhir, maka kita melakukan sujud tilawah, yang dimana sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah. Dan sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu anak-anak sekalian, bedanya dengan sujud syukur kemarin. Sujud syukur itu hanya dilakukan di luar sholat, tapi tidak ada di dalam sholat. Tetapi kalau sujud tilawah ini bisa dilakukan keduanya. Contoh, ketika kita membaca Al-Quran di dalam surah Al-Alaq, tapi kita tidak di dalam sholat, misalnya wasjud waqtarib, nah itu bisa langsung melakukan sujud tilawah, yaitu dengan cara menghadap kiblat. Kalau kita baca Al-Quran misalnya membelakangi kiblat, berarti kita putar menghadap kiblat. Langsung ketika wasjud waqtarib, caranya adalah langsung Allahu Akbar. Kalau di luar sholat bedanya caranya. Kalau di luar sholat pakai takbir, diangkat tangannya Allahu Akbar, langsung sujud, kemudian bangun lagi, tidak perlu at-tahiyat, langsung melanjutkan bacaan ayat selanjutnya. Itu kalau di luar sholat. Nah, pakai takbir, diangkat tangannya Allahu Akbar menghadap kiblat. Nah, itu tata caranya kalau di luar sholat. Tetapi kalau kalian dapati membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah di dalam sholat, atau kamu pernah menyaksikan ada orang imam, baik itu sholat taraweh, sholat subuh,
sholat witir atau sholat Jumat yang kamu pernah ikuti, ada imam ketika baca Quran langsung nggak ruku lagi, langsung sujud. Allah, bukan berarti dia itu imam salah, atau kamu sebut subhanallah salah, berarti kamunya belum belajar. Itu imam melakukan sujud tilawah. Karena seorang imam ketika mendapati ayat-ayat sajadah di dalam bacaan imamnya, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah, yaitu dengan cara Allahu Akbar. Misalnya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahu Akbar, sujud dia. Habis sujud langsung enggak duduk di antara dua sujud, langsung bangun lagi. Allahu Akbar. Yunzira ba'san syadida. Jadi ketika si imam sujud, kemudian kita makmum sujud, kemudian tidak duduk di antara dua sujud, langsung si imam bangun lagi. Setelah bangun dia melanjutkan bacaan yang setelah tadi. Paham anak-anak sekalian? Tapi sebagai catatan, kita sebagai makmum apabila imam, kan kita tahu nih bahwa itu adalah ayat sajadah. Tapi manakala si imam tidak melakukan sujud tilawah, maka kita makruh, bahkan haram melakukan sujud tilawah. Jadi kita harus mengikuti imam terlebih dahulu, nak. Jangan sampai imamnya tidak sujud tilawah, kita ini malah sujud tilawah. Bisa jadi sholatnya jadi batal. Mendingan kita ngikutin imam. Jadi catatannya, sujud tilawah dilakukan apabila di dalam sholat nih, apabila si imam melakukan sujud tilawah juga. Tapi seorang makmum tidak boleh mendahului imam atau melakukan sujud tilawah kalau seandainya imamnya tidak melakukan. Nah, maka itu caranya ketika kita di dalam sholat. Allahu Akbar. Tapi biasanya anak-anak sekalian, seorang imam seperti saya, misalnya ketika imam sholat Jumat, ketika saya melakukan sujud, saya akan dibilang kepada jamaah bahwa jamaah sekalian, nanti yang kita baca ada ayat-ayat sajadah. Tolong nanti ketika imam sujud, maka kalian melakukan sujud terlebih dahulu atau mengikuti imam. Jadi jangan sampai kamu tidak mengikuti imam. Begitu juga kayak kunut. Kunut pun sama, ketika imam bilang, nah, atau jamaah sekalian, kita nanti akan melakukan kunut nazilah, kunut untuk menolak bala dan musibah. Jadi si imam baiknya memberitahu kepada makmum terlebih dahulu sebelum memulai imamnya, agar supaya makmum itu tidak keder, makmum itu tidak bingung apa yang dilakukan oleh imam. Baiknya seperti itu. Di sujud tilawah dilakukan bisa di dalam sholat, bisa juga di luar sholat. Di dalam sholat tidak perlu pakai takbir Allah, tidak perlu ngangkat tangan kalau di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat pakai angkat tangan Allah, itu bedanya. Jadi kalau di dalam sholat ya langsung aja ketika wajah ayat sajadah langsung sujud, kemudian bangun lagi, tidak perlu mengangkat tangan. Jadi anak-anak sekalian, ketika bedanya ada di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di luar sholat dia mengangkat tangan dan takbir, kalau di dalam sholat tidak perlu takbir dan tidak perlu mengangkat tangan. Itu adalah perbedaan antara sujud tilawah di dalam dan di luar sholat. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari Bapak. Nanti kau baca lagi di halaman 171. Nah, ingat halaman 171 kalau baca dengan caranya dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas kalian bisa kerjakan di e-learning SMP Tia Taqwa, di SMP Tia Taqwa, pelajar PAI di tugas 18 ya. Jangan lupa tugas 18 dikerjakan 10 soal dengan baik dan benar agar supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.